Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Maulana. Saya kelas 12 IPA A Mualimin. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai kaifiat memandikan jenazah, lalu yang kedua salat mayit, dan yang terakhir adalah mengenai salat gerhana. Adapun yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kaifiat memandikan jenazah. Apa saja yang diperlukan dalam memandikan jenazah? Yang pertama adalah alat-alatnya, yaitu kapur barus, handuk, tentunya air, lalu sabun, alat-alat mandi, dan yang jelas adalah seperti gayung ataupun alat yang bisa menyiramkan air kepada mayit. Terutama juga kain itu diperlukan. Untuk memandikan jenazah, yang harus diperhatikan ialah orang yang memandikan jenazah itu haruslah mahramnya pertama, yang kedua harus sudah balik, dan yang terakhir adalah orang yang punya ilmunya. Tentu saja itu harus sekali punya ilmunya. Lalu untuk memandikan jenazah itu dimulai pertama dengan membasuh ataupun mencuci anggota wudhu si mayit. Kita cuci anggota tubuhnya dengan air perlahan saja. Lalu sehabis itu setelah beres, kita basuh anggota badan si mayit dari mulai bagian kanan terlebih dahulu, lalu sebelah kiri. Nah, setelah itu sambil diberikan sabun ataupun apa, kita dibersihkan. Setelah itu kita bersihkan juga telinganya, hal-hal yang termasuk sela-sela dalam anggota tubuh mayit, pada anggota tubuh mayit kita bersihkan secara perlahan, jangan dengan kasar dan jangan dengan keras. Kita hati-hati. Nah, setelah itu keringkan tubuh mayit dengan handuk. Dan yang pertama yang saya lupa tadi adalah sebelum masuk ke sana tutupi auratnya dulu ya, auratnya sebelum mandikan. Nah, adapun untuk setelah tadi membersihkan bagian tubuh yang kanan dan kiri, sabun dan yang lainnya, lalu dipakaikan handuk, dikeringkan dulu, lalu setelah itu dipakaikan kapur barus yang sudah dicampurkan dengan air ataupun dengan wewangian-wewangian yang ada. Setelah itu mayit siap untuk dikafani. Itu mengenai kaifiat memandikan jenazah. Yang kedua ialah mengenai sholat mayit. Sholat mayit ialah sholat yang dilaksanakan ketika kita menyolatkan mayit ataupun orang yang sudah meninggal. Adapun jumlah jumlah takbirnya ada 4 kali takbir. Takbir pertama itu kita pertama membaca ta'awudz dulu, membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah beres, kita membaca sholawat. Jadi kita baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Takbir kedua itu membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Takbir ketiga Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Takbir keempat Allahu Akbar, Allahumma anta rabbaha wa anta khalaqtaha wa anta qabatarwaha wa anta ta'lamu bisirraha wa alaniyataha ji'na supaya faghfir laha. Setelah itu Assalamualaikum. Jadi salat jenazah itu tanpa ruku dan tanpa sujud, dan tanpa duduk di antara dua sujud juga, tanpa tahiyat. Hanya 4 kali takbir sambil berdiri dan 2 kali salam. Oke, itu mengenai salat jenazah. Yang terakhir yaitu mengenai salat gerhana. Fenomena gerhana ialah ketika bumi, bulan, matahari saling bertepatan gitu posisinya. Adapun kaifiatnya yang pertama, kata Nabi ketika ada gerhana kita dianjurkan untuk ataupun disunahkan yang pertama takbir. Kita mengucapkan takbir seperti takbiran itu ya biasa takbir, lalu beristighfar dari awal gerhana sampai beres. Lalu kita disunahkan untuk sholat gerhana. Nah,
Adapun sholat gerhana yaitu sholat yang dilakukan ketika gerhana, tentu saja sholat sunat yang dilakukan ketika gerhana, dan rokaatnya itu ialah 2 rokaat, jumlahnya 2 rokaat, 1 rokaatnya 2 kali ruku. Jadi 2 rokaat itu berjumlah 4 kali ruku. Dalam 2 rokaat itu ada 4 kali ruku. Adapun untuk bacaan suratnya itu dianjurkan untuk dipanjangkan, surat-surat yang panjang, dan rukunya pun harus dilamakan. Lalu setelah sholat gerhana ada yang namanya khutbah, ceramah. Itu pun tidak terlalu lama ataupun ya bebas itu mau lama atau tidak. Khutbah setelah sholat gerhana biasa, dan setelah itu bersedekah. Jadi sunah-sunah sholat gerhana ataupun ketika terjadi gerhana, sunah-sunahnya yang pertama kita takbiran, lalu istighfar, sholat sunat, dan bersedekah. Itu untuk sholat gerhana. Mungkin cukup sekian dari mulai awal memandikan jenazah, terus menyolatkan mayit, dan sholat gerhana. Saya sudah menjelaskan ketiga materi tersebut. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.